Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmatul Fauziah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan topik dalam karya tulis ilmiah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih karya tulis ilmiah itu. Karya tulis ilmiah adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat memenuhi kaidah ilmiah. Yang dinamakan sistematis ialah disusun menurut aturan tertentu sehingga kaitan antar bagian bahasan satu dengan yang lain berkait jelas dan padu. Kemudian kita langsung ke pembahasan mengenai cara menentukan topik dalam karya tulis ilmiah. Apa sih topik itu? Topik adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Pada dasarnya merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan dan sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Banyak hal yang dapat dipergunakan sebagai sumber untuk menentukan topik. Yang pertama yaitu topik harus bermanfaat dan layak dibahas. Bermanfaat berarti bahwa pembahasan topik tersebut akan memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu dan profesi, serta layak dibahas dan sesuai dengan bidang yang ditekuni. Dan yang kedua, topik dikenal baik. Berarti topik yang dipilih harus topik yang dikuasai atau diketahui penulis sendiri. Sekurang-kurangnya, prinsip-prinsip ilmiahnya dikuasai penulis. Dan yang ketiga, topik cukup menarik, terutama bagi penulis. Topik yang demikian dapat memotivasi penulis berusaha secara kontinu mencari data yang berguna dalam membahas masalah yang dihadapi, dan memotivasi penulis menyelesaikan masalah karya ilmiahnya secara baik. Dan yang keempat, bahan yang diperlukan untuk pembicaraan topik dapat diperoleh dan cukup memadai. Artinya, sumber-sumber bahan yang relevan dan memadai dapat diperoleh baik dari perpustakaan pribadi penulis maupun dari perpustakaan yang ada di daerah atau kota penulis. 5. Tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Topik yang terlalu luas seperti laut, pendidikan, pelayaran tidak memberi kesempatan kepada penulis untuk membahasnya secara mendalam. Apalagi jika panjang karya ilmiah dibatasi. Sebaliknya, bila topik terlalu sempit, maka sifatnya terlalu khusus, tidak dapat digeneralisasi, sehingga tidak banyak gunanya bagi pengembangan ilmu. Dan yang keenam, topik yang dipilih sebaiknya tidak terlalu baru. Topik yang terlalu baru memang menarik untuk ditulis, akan tetapi seringkali penulis mengalami hambatan dalam memperoleh data kepustakaan yang akan dipakai sebagai landasan atau penunjang. B. Tidak terlalu teknis. Karangan yang terlalu teknis kurang dapat menonjolkan segi ilmiah. Tulisan semacam ini biasanya bersifat sebagai petunjuk tentang bagaimana tata cara melakukan sesuatu, tanpa mengupas teori-teori yang ada. Dan yang C. Tidak terlalu kontroversial. Suatu tulisan yang mempunyai topik kontroversial menguraikan hal-hal di luar hal yang menjadi pendapat umum. Tulisan semacam ini sering menimbulkan permasalahan bagi penulisnya. Topik yang terlalu umum atau luas yang tidak sesuai dengan kemampuan penulis untuk membicarakannya dapat dibatasi ruang lingkupnya. Hal ini dilakukan agar penulis tidak hanyut dalam suatu persoalan yang tidak habis-habisnya dan dapat menulis dengan suatu tujuan khusus. Apa sih manfaat dari penentuan topik karya ilmiah? Penentuan topik karya ilmiah ini penting karena hal ini akan menentukan alur karya tulis ilmiah kalian. Keberhasilan utama dari penulisan karya tulis ilmiah adalah penentuan topik ini, sehingga harus diperhatikan bagaimana cara menentukan topik yang menarik untuk karya tulis ilmiah kalian. Sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.